Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan rangkuman buku dari buku yang berjudul Agar Cinta Tak Jadi Bencana. Dikala gundah gulana hati. Yang pertama, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua, Qiyamul Lail adalah tangga pengaduanku. Yang ketiga, dekat tukang minyak wangi ya. Yang keempat, percikan api padai besi. Yang kelima, bau harum pedagang minyak wangi. Yang keenam, nasihat Ibnu Qudamah. Yang pertama, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pepatah mengatakan, ada canda, ada juga tawa, ada kesal, ada juga marah. Itulah dinamika, namanya juga kehidupan. Seperti itulah hidup. Hidup yang kita jalani akan semakin bermakna manakala dilalui dengan aktivitas yang bermanfaat, seperti belajar, ibadah, bekerja, dan melakukan aktivitas yang diridhoi Allah SWT. Kita tidak bisa menghindar dan lari dari kenyataan, tapi harus kita hadapi hidup dengan optimis dan penuh keyakinan. Terjalnya tebing dan curamnya jurang mesti dilalui dengan penuh percaya diri dan keyakinan kepada Sang Penggenggam alam semesta Allah SWT. Yakinlah bahwa Allah SWT mempunyai rencana tersendiri. Bukankah setiap manusia telah ditentukan garis takdirnya? Percayalah, hidup setiap manusia berbeda-beda. Ada yang mudah menjalani hidup dan ada pula yang susah. Ada yang digampangkan, ada pula yang harus dengan susah payah melalui usaha dan pengorbanan baru didapatkan apa yang dia cita-citakan. Hidup, mati, rezeki, jodoh, bahagia semua telah diset dengan ketentuan yang pasti oleh Sang Pengatur kehidupan. Qiyamul Lail adalah tangga pengaduanku. Banyak orang yang sengaja mencari tempat dan suasana nyaman dan tenang. Berbagai cara dilakukan untuk men-charge otak yang kalut, mencari ketenangan dan ketentraman hidup, mulai dari refleksi otak dengan petikan gitar, ritme piano atau musik, sampai melakukan refreshing dan jalan-jalan ke berbagai objek wisata, mencari jalan keluar dari segala persoalan yang membebani pikiran. Pengaduan yang tepat atas kegundahan yang membebani hidup seorang muslim tentu hanya memohon kepada Allah, karena Ia adalah tumpuan utama yang tak pernah lalai, tak pernah tidur, dan tak pernah lepas perhatiannya kepada makhluknya. Ada saat yang tepat untuk mengadu dan memohon kepadanya, saat yang tenang dan penuh kedamaian. Kapankah itu? Ialah malam hari ketika orang-orang terlelap dalam buaian selimut dan belayan mimpi indah. Yang ketiga, dekat tukang minyak wangi ya. Dua pergaulan dalam kehidupan manusia, bergaul negatif dan positif. Pergaulan dibangun dan dihadapkan dengan keadaan lingkungan dan orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk. Sedangkan pergaulan yang positif yaitu pergaulan dan lingkungan dan orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kebiasaan baik. Kecil kemungkinan seseorang akan taat beribadah teguh memegang tali Allah dan istiqomah di jalannya jika dia berada di lingkungan yang penuh kemaksiatan dengan setiap hari bergaul dengan ahli maksiat. Semisal dengan air yang menetes pada batu. Jika air itu menetes terus-menerus bertahun-tahun lamanya, niscaya batu itu akan bolong juga. Demikian juga manusia, sekuat dan seteguh apapun, jika terus dikikis dengan dosa dan kemaksiatan, sedikit demi sedikit niscaya luntur imannya. Percikan api pandai besi. Mengenai kapan Rasulullah SAW bila bergaul dengan padai besi, kita akan terkena percikan api. Dan bila bergaul dengan penjual minyak wangi, aroma harum akan mengenai tubuh kita. Ada kisah yang menarik. Di sebuah daerah di Jawa Tengah, ada segerombolan orang yang biasa nongkrong di pinggir jalan. Mereka duduk-duduk sambil asyik ngobrol. Hari itu ada seorang pemuda ikut nongkrong. Ini kali pertamanya ia ikut nimbrung dengan mereka. Ia hanya ikut-ikutan saja.
sedang asyik-asyiknya ngobrol, lewatlah seorang wanita. Dengan iseng mereka para nongkronger mempermainkan wanita itu. Karena merasa dilecehkan, wanita itu pergi membawa kemarahan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datang satu kompi polisi. Lalu para nongkronger itu ditangkap, termasuk pemuda tadi yang baru pertama kali ikut nimbrung. Ternyata wanita itu istri seorang polisi. Ini contoh ruginya bergaul dengan orang-orang berakhlak buruk meskipun tidak ikut melakukan dosa, tapi tetap terbawa jeleknya. Meskipun hanya ikut-ikutan, tetap kebawa getahnya. Bau harum pedagang minyak wangi. Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan di bumi untuk mencari orang-orang yang berzikir. Jika mereka telah menemukan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil kepada yang lain, kemarilah, inilah yang kalian cari-cari. Mereka pun menaungkan sayapnya hingga langit dunia. Nasihat Ibnu Qudamah. Apa yang salah dengan saya? Zikir dan ikhtiar sudah saya lakukan. Tapi mengapa Allah seolah tak mendengar dan melihat usahaku? Mana janjinya yang mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagiku. Beribadahlah, berbakti kepada orang tua, hormat kepada yang tua, menyayangi yang muda, setia kawan, lapang dada, suka memaafkan dan menyayangi orang lain. Semuanya sudah saya lakukan, tapi mana janjinya yang mengatakan, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Mana buktinya? Sampai saat ini saya masih sendiri, masih lajang dan masih kesepian. Apa saya terlalu buruk sehingga doa-doa saya tidak direspon? Mengapa demikian mahal pertolonganmu? Tenang kawan, semua ada di dalam genggaman Allah. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik dalam pandangan Allah, dan apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk dalam pandangannya. Sahabatku, mari maknai hidup, tak usah putus asa dan terlalu sedih jika di dunia tidak dipertemukan dengan pasangan hidup. Bukankah ada akhirat? Mungkin Allah akan mempertemukan kita di sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.